Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa warada fil hadits man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Quba rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di tempatnya yang mulia, di Masjid Khairul Biqa'i fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Kita hadir di sini selepas sholat maghrib berjamaah. Kita niat i'tikaf dan niat menuntut ilmu. Nawaitu ta'allum wa ta'lim lillahi ta'ala. Jamaah rahimakumullah, malam ini bertepatan malam pertama Rabiul Awal, bulan dilahirkan makhluk termulia, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menghendaki Nabi Muhammad lahir di bulan biasa, tidak di bulan yang hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, tidak pula di bulan yang mulia seperti Ramadan. Tapi justru Nabi Muhammad lahir di bulan biasa saja, Rabiul Awal. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya umatnya ini berpikir, jangan sampai nanti orang menganggap kemuliaan Nabi terkatrol lewat bulannya. Oh, terang aja Nabi mulia, lahirnya di bulan Ramadan, lahirnya di bulan hurum. Tapi di sini justru Nabi Muhammad lahir di bulan biasa, bukan Nabi yang terkatrol mulia. Bulan itu ikut terangkat mulia karena ada manusia mulia lahir di situ. Kalau istilah orang Arab, syarafut tabi' bi syarafil matbu',
Mulianya pengikut tergantung mulianya orang yang diikuti. Di situ ada orang mulia. Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal, maka bulan itu ikut terangkat menjadi mulia. Rabiul Awal artinya Rabi', musim semi, tumbuh-tumbuhan merekah, bertunas di bulan tersebut. Korelasinya dengan kelahiran Nabi adalah kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal, sebagaimana musim Rabi, tumbuh-tumbuhan merekah, tumbuh berkembang, isyarat syariat yang dibawa Nabi Muhammad merekah berkembang ke seluruh pelosok penjuru. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Bulan Rabi' di antara 4 bulan di sana yang disebutkan dalam Al-Qur'an 2, rihlatasy syita'i was-shaif. Ada musim dingin, ada musim panas. Musim ada 4 di sana. Ada lagi Rabi', musim semi, ada lagi Kharif, musim gugur. Dedaunan pohon rontok gugur. Itu namanya musim Kharif. Nah, dari 4 musim, suhu udara yang paling nyaman ada di bulan Rabi'. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sejuk. Korelasinya dengan kelahiran Nabi di bulan Rabi', bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi balance, seimbang, memperhatikan urusan duniawi tapi juga tidak mengenyampingkan urusan ukhrawi. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntut negeri akhirat dengan kemampuan yang Allah berikan kepadamu. Ada harta, kau bersedekah, kau berinfak. Tuntut negeri akhirat, tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Ini kan artinya syariat yang dibawa Nabi seimbang, mencakup aspek duniawi, aspek ukhrawi. Yang keempat, bulan Rabi', suhu udaranya sejuk, disukai oleh seluruh makhluk. Siapa yang nggak suka suhu udara sejuk? Manusia senang. Dia akan coba berteduh. Ketika berjalan di tengah terik matahari, ada pohon yang rimbun, dia berteduh. Binatang, dia senang berteduh di bawah pohon yang suhu udaranya adem, nyaman. Artinya apa? Kelahiran Nabi di bulan Rabi' memberi isyarat bahwa Nabi Muhammad disukai oleh seluruh makhluk. Manusia menyukai, binatang pun menyukai. Saat Nabi lahir saja, itu seluruh binatang girang, jingkrak-jingkrakan menyambut kelahiran manusia mulia. Sumber api yang disembah oleh orang-orang Persia padam seketika. Itu api abadi padam, blep. Berhala patung-patung besar ketika Nabi Muhammad lahir tumbang spontan. Duk. Mereka terperanjat, dukun-dukunnya. Ada apa gerangan? Ada bertanda, ada manusia mulia lahir di situ. Di bulan Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad lahir di hari Senin. Korelasinya apa?
dengan hadis riwayat Imam Ahmad yang menerangkan proses penciptaan kejadian alam ini. Khalaqallahu turbah, dalam sebuah hadis disebut Allah ciptakan tanah ini, bumi. Wa khalaqa fihal asjara yaumal isnain, Allah jadikan di bumi ini tumbuh-tumbuhan pepohonan pada hari Senin. Apa korelasinya? Nabi lahir di hari Senin. Sama korelasinya, bumi hidup dengan adanya tumbuh-tumbuhan, memberikan warna kehidupan, dan tumbuh-tumbuhan disukai, disenangi, dibutuhkan oleh makhluk yang lain. Nabi Muhammad lahir di hari Senin, seperti halnya tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah pada hari Senin, bahwa syariat yang dibawa Nabi membawa kedamaian, kesuburan, ketentraman, ketenangan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan datangnya awal malam Rabiul Awwal, maka kami singgung pula tentang keutamaan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya perintah Allah yang Allah sendiri juga terapkan adalah sholawat pada Nabi. Allah perintah hambanya sholat. Memang Allah sholat? Enggak. Allah perintah hambanya kutiba alaikumussyam, puasa. Allah puasa enggak? Enggak. Dia yang memberikan syariat, tapi Allah ya tidak puasa. Allah perintahkan haji kepada hamba-hambanya, Allah haji? Enggak. Tapi khusus untuk sholawat, Allah kasih contoh terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya berselawat pada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Berilah salam sejahtera dengan salam sejahtera yang sempurna. Jadi Allah perintah hambanya berselawat pada Nabi, Allah contohkan langsung, Allah malaikatnya pun berselawat. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, Nabi Musa yang semasa kecil masih bayi, ketika dipungut di istana Fir'aun, dia asuh oleh istri Fir'aun, Siti Asyah. Pernah satu ketika oleh Fir'aun, kejam sekali Fir'aun, itu diambil bara api dimasukkan ke mulut Musa yang masih bayi. Ini yang mengakibatkan ketika Musa dewasa lidahnya cadel. Tapi kalau berdakwah hilang cadelnya. Nabi Musa selalu berdoa, apa yang dia ucapkan dipahami oleh umatnya. Dia berdoa, Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan untukku hatiku. Wa yassirli amri, permudah bagiku urusanku. Wahlul, lepaslah uqdatam min lisani, yang membelit lidahku. Jangan sampai kecadelan ini berbicara di depan orang tidak dipahami orang. Lepas ya Allah, yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami ucapanku.
Diterima oleh Allah permohonan Nabi Musa. Kalau lagi dakwah nggak ada cadelnya. Itu doa nggak asing sama kita. Biasanya kalau baru maju ke podium sering kali dikutip ayat itu. Itu sebenarnya doa siapa? Doa Nabi Musa. Yang saya pengen singgung apanya? Nabi Musa minta dilegakan hatinya. Rabbish rahli sadri. Bandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum meminta kepada Allah, minta dilapangkan hatinya. Allah yang langsung tawarkan. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah aku telah lapangkan bagimu hatimu ya Muhammad? Subhanallah. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad belum minta, udah diapain? Dikasih. Lihat keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa punya keistimewaan, meletakkan telapak tangannya di dada, lalu begitu diangkat mengeluarkan sinar nur cahaya dari telapak tangannya. Bandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan saja telapak tangannya, seluruh tubuhnya. Anta nurun fauqa nuri. Lihat Siti Aisyah pernah lagi ngejahit, jarumnya jatuh. Dulu belum ada ubin, masih pasir, gelap. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nur cahaya Nabi menerangi sekitarnya sampai jarum yang tergeletak di tengah-tengah pasir tampak terlihat oleh Aisyah di pungut. Kira-kira kalau hadirin istri lagi ngejahit malam-malam, hadirin datang, kira-kira tambah terang apa kealingan? Bininya malah gini, sanaan apa? Orang lagi ngejahit ngalingin aja. Beda kita sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya pengen singgung, kasih oleh-oleh pada hadirin. Ini dikutipkan dari kitab ringkasan Makna al-Asma'il Husna, Talkhis Ma'ani al-Asma'il Husna. Nah, di kitab itu ada membahas tentang Asma'il Husna, juga ada membahas tentang sholawat. Saya ambil judul Al-Mawatinul Lati Tushra'u Fiha Sholatu 'alan Nabi. Tempat-tempat yang disyariatkan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dan di mana diperintahkan berselawat pada Nabi? Kitab ini mengutipkan dari rujukan kitab-kitab ulama besar. Di antaranya ibarat Al-Hafidh Ibni Hajar yang dinukil oleh Syekh Jamal dari Munawi. Wahia qauluhu, yaitu perkataannya, tata'akkadu sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawadhi'a warada fiha akhbarun khassatun aktsaruha bi asanida jiyadin. Ditekankan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat yang datang keterangan hadis-hadis khusus, kebanyakannya dengan sanad jayyid. Wa hadhil mawadhi'u hiya, tempat-tempat tersebut adalah, ini yang pertama, di mana dianjurkan berselawat. Kapan waktu dianjurkan berselawat, tapi lebih ditekankan di tempat-tempat sebagai berikut, yaitu yang pertama, inda aqiba ijabatil muadzin. Yang pertama, sesudah menjawab azan muadzin. Muadzin udah selesai, kita kan mau berdoa tuh, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, baca dulu selawat di situ.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Yang kedua, wa awwalud du'ai wa awsatuhu wa akhiruhu wa awwaluhu akadu. Yang kedua, yang ditekankan berselawat di awal berdoa, di tengah berdoa, di penghabisan berdoa. Yang paling ditekankan lagi di awal berdoa. Biasakan kalau berdoa selipin selawat. Bismillah, hamdalah, selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana di tengah dan di akhir. Yang ketiga, wa akhirul kunut, di ujung kunut, seperti dalam sholat subuh kita kunut, itu kita baca sholawat. Makanya kalau jadi imam sholat berjamaah, udah selepas kunut kan baca fa innaka taqdi, pelan-pelan tuh masing-masing, imam baca, makmum baca. Bacanya sir, perlahan-lahan. Sudah selesai, imam balik lagi baca sholawat, kencengin supaya si makmum mengaminkan. Ini terkadang si imam apa? Sholawat sendirian terus sujud. Padahal apa? Itu salah satu sunnatul ab'ad, sunnah yang apabila ditinggal di dalam sholat maka disunnahkan sujud sahwi. Walaupun dia sudah kunut subuh, tapi dia nggak sholawat pada Nabi di kunut subuh, disunnahkan sujud sahwi. Makanya biasain imam nih habis sholat subuh, dia udah selesai kunut, kemudian baca fa innaka taqdi, itu namanya sana, at-tahmid wa sana, sanjungan pada Allah. Wala yuqdu alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarak rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu baca imam masing-masing nih, makmum masing-masing, pelan-pelan. Nanti sholawat kencengin lagi si imam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dijawab oleh makmum, amin, baru sujud. Selama ini gimana? Baca ya? Iya, imamnya begitu baca. Yang keempat, wa fi asna'i takbiratil id, di tengah-tengah takbir-takbir hari raya Id, Idul Fitri, Idul Adha. Seumpama 3 kali takbir, selipin selawat. Memang ditekankan. Memang ditekankan seperti itu. Setelah baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah selesai 3 kali, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, udah selesai, baru masukin selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Yang kelima, wa inda dukhulil masjidi wal khuruji minhu, ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. Kan ada doanya tuh kalau masuk masjid, disuruh berselawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Keluar dari masjid, selawat lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftahli, Allahumma ighfirli waftahli abwaba fadlik. Selawat itu. Keenam, wa indal ijtima'i wa tafarruq, ketika bertemu dan berpisah. Kayak gini, ngumpul berselawat, berpisah berselawat. Ketujuh, wa inda safari wal qudum, ketika mau safar, ketika datang dari perjalanan berselawat.
Jadi nggak perlu heran kalau ada orang mau melepas orang berangkat haji, berangkat umroh, dia bacakan sholawat dustur. Substansinya selawat. Ini orang mau safar, sholawat. Kedelapan, wa indal qiyami li sholatil lail, ketika bangun untuk sholat malam, sholawat. Kesembilan, wa inda khatmis sholah, ketika mengkhatamkan sholat. Udah selesai sholawat. Keberapa tadi? Sekarang 10. Wa inda khatmil Quran, ketika khatam Quran. Ke-11, wa indal karbi, ketika ada kesulitan. Wal hammi, ada kedukaan, baca sholawat. Suasana pandemi seperti begini, baca sholawat. Mudah-mudahan Allah segera angkatnya. Ke-12, wa inda qiraatil hadisi wa tablighil ilmi wa dzikri, ketika membaca hadis, menyampaikan ilmu dan berzikir. Jadi banyak beberapa majelis masjid kalau mau ngaji baca selawat dulu, entah selawat ya Rabbi bil Mustafa, entah selawat dustur. Memang ada perintahnya ketika mau membaca hadis selawat dulu, ketika menyampaikan ilmu, ketika berzikir. Ke-12, wa inda nisyani syai'i, ketika lupa terhadap sesuatu. Jadi sholawat itu kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim termasuk cara untuk memancing ingatan kembali. Lihat deh kalau orang-orang alim kalau terlupakan dia baca apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu membantu ingatan kita yang tadinya blank, ingat lagi. Memang begitu. Ini bukan baca selawat, bacanya sialan. Astaghfirullahaladzim. Mana mau tambah ingat, baca selawat. Ke-13, wa indat talbiyah, ketika talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti udah 3 kali baca, selipin sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Talbiyah lagi. Ke-14, wa inda dhaninil udhun, ketika berdenging telinga. Suka kan telinga? Sholawat. Caranya begini nih. Ketika telinga kanan kah telinga kiri berdenging, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zakarallahu man zakaroni bi khair. Begitu doanya. Semoga Allah menyebutkan orang yang menyebutkan aku dengan kebaikan. Kita nggak baca gituan. Kalau kupingin, wah, gua ada yang ngomongin nih. Gitu ngomongin, bukan baca zakarallah, ada yang ngomongin gue nih, kegeeran banget. Enak ya kalau ngaji ada dapat ilmu kan? Enggak begitu. Jadi kalau kuping berdenging baca sholawat, doanya juga ada tadi. Ke-15, wa aqibal wudu, sesudah wudu. Hadirin udah wudu, kalau mau baca doa wudu, sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baca dulu sholawat, baru baca doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ke-16, wa indadz dzabhi, ketika menyembelih. Kita menyembelih, adabnya itu menghadap kiblat yang menyembelih.
Kambingnya juga yang mau disembelih kalau memungkinkan menghadap kiblat, baca basmalah, baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau menyembelihnya untuk kurban tambah lagi, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbalha qurbanan an fulan bin fulan. Bismillah, Allahu akbar. Insyaallah walaupun to kambing bandot bau perengus, kelar disembelih insyaallah to daging nggak bau lagi. Itu diajarkan dalam Kifayatul Akhyar, bacaan-bacaan ketika menyembelih. Udah ngajarin katanya Pak, hidungnya kasih cuka katanya, kasih cuka. Emang kita pandemi Covid hidung kasih minyak kayu putih, kambing hidungnya kasih cuka. Ke-17, wal itos, ketika bersin begitu juga. Cish. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa minal mawatinil makhsusati lis-sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam allati waradan nasu 'alaiha yaumal jumu'ah wa lailatahu. Di antara tempat yang dikhususkan berselawat pada nabi, di mana keterangan nas datang pada hari Jumat dan malamnya. Nah, itu lebih spesial. Kalau datang hari Jumat malam atau hari Jumat, lebih lagi memperbanyak sholawat pada nabi. Sayyidul ayyam, hari Jumat, perbanyak sholawat kepada Sayyidul Anam, pemimpinnya segala makhluk. Aktsiru alayya minas sholati fil lailatiz zahra wal yaumil azhar. Nabi bersabda, perbanyak berselawat kepadaku di malam Zahra dan di hari Azhar. Yang dimaksud malam dan hari Jumat. Kenapa? Fa inna sholatakum tu'radu alayya. Sholawat kamu ditayangkan, ditampilkan, dilaporkan kepadaku. Biar kata tinggalnya di Joglo, dia rajin sholawat malam dan hari Jumat, dapat tuh Nabi laporan, ya Rasulullah, umatmu di Joglo Masjid Kuba malam Jumat lagi sholawat. Karena apa? Nanti di hari kiamat yang paling dekat sama Nabi kedudukannya orang yang paling banyak sholawat pada Nabi. Makin banyak peluang dekatnya pada Nabi makin besar. Hadis yang tadi dikutipkan riwayat Tabrani. Mudah-mudahan yang kita bahas tentang keutamaan sholawat, kapan waktu, kemudian tempat-tempat yang ditekankan dan waktu-waktu yang dianjurkan sekali bisa kita laksanakan dan kita amalkan. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kasih beberapa menit, barangkali ada yang mau bertanya. Tafadhol. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lafaz sholawat, selama makna dari lafaz sholawat itu baik, tidak menjadi masalah. Dari sekian banyak lafaz sholawat, yang paling afdol namanya sholawat Ibrahimiyah yang ada di tasyahud akhir, kama sholaita ala Ibrahim. Apakah boleh membaca lafaz sholawat tidak dari Nabi tapi didapat dari sahabat atau dari tabi'in atau dari ulama-ulama salafus soleh? Boleh, termasuk seperti sholawat nariyah, karena maknanya tidak ada yang bertentangan dengan syarak. Jelas. Adapun masalah jumlahnya, makin banyak dia berselawat itu makin bagus kok. Jelas. Ada lagi?
Ada namanya sholawat penyembuh hati, namanya tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Ada sholawat yang bila mana diamalkan bisa melancarkan cepat berangkat haji dan umroh. Ada substansinya, namanya tawassul dengan sholawat itu. Dia berselawat, mudah-mudahan dengan sholawat ini kau bisa sampaikan aku ya Allah ke tanah suci haram, ke tanah Madinah Rasulmu. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aftah masami'a qulubina li dzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.